Halo Bro and Sis, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kondisi yang fit. Kebetulan hari ini saya jadwal WFH dan tadi saya sedikit browsing update berita terkait COVID-19. Ternyata sudah genap setahun COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sejak pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, jumlah kasus positif COVID-19 di dunia terus mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data terbaru yang diambil dari pikiranrakyat.com dari Satgas COVID-19, jumlah kasus per Selasa 9 Maret 2021 itu bertambah menjadi sekitar 1,3 juta orang. Akumulasi pasien yang sembuh dari COVID-19 mencapai 1,2 juta orang. Sedangkan total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia itu mencapai sekitar 37.000 orang. COVID-19 telah memberikan dampak negatif pada kehidupan manusia selain kesehatan diri kita. Salah satunya adalah memberikan dampak pada bidang ekonomi, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar atau bahkan melakukan pemutusan hubungan karyawan dikarenakan perusahaan tersebut tidak profit. Alangkah bersyukurlah buat teman-teman kita yang masih diberikan rezeki sampai dengan saat ini dalam kondisi COVID-19 masih diberikan pekerjaan. Nah, saya akan coba bertanya ke rekan-rekan atau bro and sis yang ada di lapangan, bagaimana cara bro and sis bertahan di tengah pandemi dan hikmah yang bisa diambil dari pandemi COVID-19 saat ini. Kita lihat jawaban bro and sis berikut ini. Memang bukan hal yang mudah kita beraktivitas atau bekerja di masa pandemi ini, tapi kita jangan menyerah, kita harus tetap semangat bekerja. Jangan lupa protokol kesehatan, menggunakan masker ketika bekerja di dalam ruangan atau di lapangan. Jangan lupa jaga jarak, membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Semoga kita diberi kesehatan, sukses, amin. Jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena saat kita menyerah, saat itu pula kita kalah. Saat saya pribadi berpikir untuk menyerah, saya teringat ada orang-orang yang harus saya bahagiakan. Saya, ada istri saya, dan juga kedua orang tua saya. Jadi jangan pernah berpikir untuk menyerah. Kalau menurut saya, yang paling utama itu karena bersyukur, karena masih diberikan pekerjaan. Karena di masa pandemi ini banyak orang yang sedang bekerja pun mengalami pengurangan karyawan, dan juga untuk masih orang yang bekerja juga mengalami pengurangan pendapatan. Sehingga untuk saya yang masih diberikan kesempatan untuk bekerja, sebisa mungkin saya mempertahankannya dan memberikan yang terbaik untuk berusaha. Bagaimana cara saya tetap sadar ini tentu dengan berjuang dan berpikir positif, karena bukan hanya dari lingkungan saja, penyakit juga datang dari lingkungan. Hikmah yang saya rasakan yaitu kita lebih disiplin dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, kita lebih dekat dengan keluarga, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa kita ambil adalah tentunya kita menjadi lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan. Karena setiap ujian yang Tuhan berikan tidak mungkin melebihi kemampuan umat-umatnya. Jadi kita harus tetap bersabar, tetap yakin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan yang saya dapat dari pandemi ini, yang pertama lebih mengutamakan kebersihan, karena sebelum masa pandemi ini tidak terlalu aware terhadap kebersihan. Begitupun untuk masalah kesehatan, untuk menjaga kondisi tubuh, karena sekarang lebih sering mengkonsumsi vitamin. Dan yang kedua, mungkin sekarang lebih bisa menghargai yang namanya uang, karena di saat pandemi ini untuk mendapatkannya pun butuh effort yang lebih. Hikmah yang dapat saya ambil dari pandemi ini yaitu saya jadi lebih bisa menghargai tentang kebersihan diri sendiri maupun lingkungan. Itu dia paparan dari Bro and Sis terkait cara mereka bertahan di tengah pandemi dan hikmah
apa saja yang mereka bisa ambil di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Saat ini sejumlah negara di dunia mulai melakukan program vaksinasi, termasuk di Indonesia sendiri. Vaksinasi di Indonesia sudah mulai sejak 13 Januari 2021. Dengan penerima vaksinasi pertama pada saat itu Presiden RI Joko Widodo serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang seperti tenaga kesehatan, pemuka agama, guru, dan lain-lain. Vaksin yang digunakan di Indonesia adalah produksi dari Sinovac yang sudah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat dari Badan POM dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, kita jangan pernah takut untuk melakukan vaksin, karena itu adalah merupakan program pemerintah yang harus kita jalani, kita ikuti biar kita setidaknya terhindar dari virus COVID-19. Bagaimana dengan rekan-rekan Bro and Sis yang ada di sana? Apa saja yang menjadi harapan ke depannya? Kita lihat. Harapan saya yaitu virus COVID-19 ini segera berakhir, perekonomian dunia membaik seperti semula. Harapannya ke depan adalah semoga vaksin cepat didistribusikan secara merata agar kita semua bisa menjalani aktivitas secara normal seperti dahulu kala. Dan juga jangan khawatir karena vaksin sudah diuji secara klinis sedemikian oleh pemerintah dan juga BPOM dan juga MUI, jadi sudah halal, jadi tidak usah khawatir. Setelah adanya pandemi ini, rutinitas kita itu berubah 180 derajat dari biasa. Itu karena ada perasaan cemas, takut, jenuh, bosan. Semua itu kan nggak mudah. Kita berharap semoga keadaan ini akan segera membaik. Dan kalaupun kita ada di masa-masa sebelumnya, semoga kita akan segera bisa beradaptasi dengan normal yang baru, sehingga kita dapat tetap bekerja secara produktif. Semangat! Untuk kedepannya saya berharap COVID-19 ini cepat berakhir dan dengan ditemukannya vaksin semoga dapat membantu imun tubuh kita dalam melawan virus. Harapan saya saat ini pastinya pandemi cepatlah berlalu supaya perekonomian Indonesia segera membaik. Perusahaan-perusahaan tidak ada lagi yang gulung tikar dan sampai mem-PHK seluruh karyawannya. Ayo dukung program pemerintah vaksin supaya berjalan dengan lancar, supaya cepat terlaksana dan merata ke seluruh Indonesia. Ayo jangan takut vaksin halal, vaksin BPOM. Ayo semangat Indonesia, kita bangkit. Tetaplah waspada dan berjaga dengan sesanggup-sanggupnya. Tidak ada yang bisa melindungi diri dan keluarga selain kita. Jangan merasa sehat sendiri. Pikirkan orang-orang kesayangan di sekitar kita. Mari kita dukung dan sukseskan program pemerintah Indonesia, yaitu vaksinasi COVID-19. Jangan takut disuntik vaksin COVID-19, karena vaksin COVID-19 itu aman, halal, dan berkualitas. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat.